السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. لله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر وهو قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ بنا دينك وعلمنا مرادك من كتابك وارزقنا الأدب معك وافتح لنا فتوح العارفين بك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian online dengan tema menyikapi kehidupan. Dan Alhamdulillah, semoga kita semua yang hadir dalam kajian online ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keafiatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan di dunia sampai dengan di akhirat nanti, sehingga bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga firdausnya. Amin amin Allahumma amin. Kemudian tak lupa saya haturkan terima kasih kepada tim kajian yang telah mengundang saya pada malam hari ini. Semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan keafiatan dan bisa untuk memberikan dan menebarkan manfaat di dunia ini kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulai membahas dengan tema apa yang sudah ditentukan pada malam hari ini, saya ingin memberikan sedikit masukan terkait dengan adab dan tata krama di dalam menimba ilmu, sehingga apa yang kita dapatkan dalam menimba ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat guru kami Syekh Usamah Al-Azhari, ketika beliau berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Jakarta, kemudian beliau menyampaikan beberapa isi kajian yang sangat penting sekali untuk beliau sampaikan. Cuma di tengah-tengah beliau menyampaikan kajian tersebut, ada beberapa orang, bahkan mayoritas yang hadir tersebut, terdengar suaranya, terdengar keributannya, terdengar pembicaraannya kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga beliau itu terganggu. Sehingga beliau mengatakan satu kalimat yang saya sendiri yang hadir pada saat itu tidak akan pernah melupakannya, karena itu adalah kalimat yang sangat berharga sekali. Beliau mengatakan, al-ilm yahtaj ila tuma'ninah. Ilmu itu membutuhkan satu ketenangan. Wa tuma'ninatu fil ilmi thalatha. Sedangkan ketenangan di dalam menimba ilmu itu ada 3. Jadi ada 3 hal yang harus ditenangkan di dalam kita itu menimba ilmu, sehingga ilmu yang kita tuntut dan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang benar-benar membawa satu manfaat dan keberkahan, sehingga bisa memberikan kebaikannya kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain, dan berkah untuk semua orang. Beliau mengatakan pertama, tuma'ninatul al-lisan, yaitu bagaimana supaya lisan kita ini tenang. Jangan ada satupun orang yang berbicara di saat guru sedang memberikan kajiannya, di saat guru sedang memberikan penjelasannya, di saat guru sedang mentransfer keilmuannya. Usahakan tuma'ninatul lisan, tenang lisannya. Gak ada yang berbicara, tidak ada yang kemudian berbisik-bisik dan lain sebagainya. Ini perlu saya sampaikan, agar nanti beberapa kajian ke depannya pun bisa dipraktekkan dan bisa diaplikasikan dalam semua kajian yang kita selenggarakan dalam kajian online ini. Itu pertama, tuma'ninatul lisan. Kemudian tuma'ninatul azhan, harus tenang pikirannya. Fokus ke dalam penjelasan guru. Tidak boleh menghayal. Tidak boleh
fisiknya saja hadir di kajian, akan tetapi akal pikirannya entah kemana. Ini yang menghambat kemudian pemahaman, ini yang menghambat keilmuan itu masuk kepada diri seseorang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tuma'ninatul janan. Bagaimana hati kita ini juga fokus mendengarkan, fokus menerima, fokus di dalam mencatat apa yang menjadi penjelasan seorang guru atau seorang pendakwah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tiga hal itu penting untuk kita bersama menjadikannya sebagai perhatian khusus. Ya, setiap kali kita ingin menimba ilmu, dimanapun dengan siapapun, itu harus dijaga tiga ketenangan itu. Pertama, ketenangan lisan. Jangan sampai kita berbicara di depan guru. Karena pada hakikatnya, guru itu akan hilang fokusnya ketika ada seorang murid itu berbicara. Jadinya, pernah ini terjadi dan sering terjadi kepada para ulama terdahulu, sehingga mereka itu sangat marah sekali. Kalau ada satu murid atau banyak murid bergurau, kemudian mengeluarkan suaranya di hadapan guru ketika majelis sedang berlangsung. Ini hal yang perlu dicatat. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, beliau sahibul mazhab, yang ownernya mazhab Syafi'i, presiden mazhab Syafi'i yang kemudian memiliki banyak murid luar biasa. Beliau itu di hadapan gurunya untuk membuka satu lembaran saja, menganggap lembaran, membuka satu lembaran demi lembaran itu, beliau itu sangat membukanya dengan pelan sekali sehingga tidak terdengar suara kertasnya. Ini sebagai salah satu bentuk adab seorang murid kepada gurunya, sehingga fokus guru itu tidak pecah dengan faktor-faktor yang dilakukan oleh seorang murid itu. Ini yang pertama, ya. Sehingga dengan kita menjaga etika, dengan kita menjaga adab, dengan kita menjaga tata krama di dalam menimba ilmu, maka ilmu yang ditransfer oleh guru itu mudah untuk masuk ke dalam pikiran. Karena pada hakikatnya ilmu itu bukanlah kitab yang kita kaji atau penyampaian guru yang diterima oleh seorang murid. Akan tetapi ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu bentuknya maknawi, tak terlihat dan cahaya. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersih hatinya. Fokus di dalam menimba ilmu, fokus mendengarkan kajian, kemudian mencatat apa yang menjadi hal yang bermanfaat di dalam kajian tersebut. Sehingga saya harapkan kajian ini ke depannya siapapun yang mengisi, ya, siapapun pembicaranya, pematerinya, usahakan kita menerapkan yang tiga tadi itu, yaitu ketenangan hati, ketenangan lisan, ketenangan pikiran. Tiga itu kalau dilaksanakan oleh seorang murid di hadapan gurunya, insya Allah ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu akan masuk. Ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu akan bermanfaat dan bisa menebarkan barokah kepada orang lain. Alhamdulillah, kembali kepada tema dan topik yang sudah kita tentukan, yaitu menyikapi kehidupan. Ini adalah tema yang sangat besar sekali, yang sangat umum sekali, sangat memiliki makna yang mengeneralisasi, sehingga harus kita perincikan sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya taufik dan kemudahan di dalam menyampaikannya, insya Allah, dan semua para pendengar dari kajian online ini bisa mengambil manfaatnya. Amin Allahumma amin. Dan kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir, dan saya harapkan dari para yang sudah hadir dalam kajian ini untuk bertanya, ya. Saya harapkan pertanyaannya itu dalam konteks pembahasan, artinya seputar tema yang sudah kita bahas. Karena kalau kita umumkan pertanyaannya, maka tidak akan cukup waktunya untuk 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, dan seterusnya. Nah, karenanya fokus kepada tema pembahasan, dan insya Allah apa yang akan dijelaskan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai pegangan hidup
di dalam di dunia ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi kehidupan. Kehidupan ini adalah satu hal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian. Jadinya kehidupan kita ini tanda kutip ya sama dengan ujian. Ini harus dicatat. Kehidupan ini ya kehidupan kita di dunia ini yang hanya beberapa puluh tahun saja itu adalah sama dengan ujian. Artinya semenjak kita dilahirkan oleh orang tua kita sampai sampai kita meninggal dunia ini penuh dengan ujian. Selesai satu ujian, datang ujian yang kedua, ketiga, keempat sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, karena kehidupan ini adalah ujian, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa opsi. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kunci. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa jawaban yang apabila kita pahami, apabila kita pelajari jawaban-jawaban tersebut, memudahkan kita untuk menjawab ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimanapun besarnya ujian Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimanapun banyaknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita dengan mudah, dengan penuh senyuman menjawab ujian tersebut tanpa adanya beban pikiran yang melanda kita. Oleh karena itu, ulama mengatakan dalam beberapa bait syairnya, "Thamaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim, wa la budda lil insani yalqa thamaniyah. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun thumma yusrun thumma saqmun wa afiyah." Ada kurang lebih 8 hal di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, pasti akan dilalui oleh manusia. 8 hal dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kita hidup di dunia ini, pasti melanda seorang manusia. Seorang yang memiliki ruh, seseorang yang memiliki jiwa, seorang yang hidup di muka bumi ini, pasti merasakan 8 ini. Apa itu? Sururun. Kadangkala orang itu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kalian menyangka bahwasanya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu adalah sementara. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini dari awal dia lahir sampai meninggal dunia itu bahagia, tidak ada. Seandainya itu ada, pastilah yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene-nya beliau itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dengan kehadirannya kita ini menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Akan tetapi apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca daripada sejarah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan ujian. Semuanya semenjak beliau kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dunia, itu penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan tantangan di dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua hal yang ada dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau lalui tanpa beliau itu kemudian merasa bahwasanya apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala membebankan beliau, memberatkan beliau, tidak. Tapi itu ia pandang sebagai satu bentuk kecintaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilalui dan dijalani oleh setiap kaum muslimin. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walaupun dibenturkan oleh beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau itu menyikapinya dengan tenang. Kenapa? Karena beliau memiliki kunci jawaban dari ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nanti akan kita bahas setelah kita jelaskan 8 perkara yang pasti dilalui oleh seorang manusia. Itu pertama, kebahagiaan. Tidak ada orang yang bahagia mulai dari lahir sampai mereka meninggal dunia. Karena kebahagiaan itu sifatnya sementara.
sururun, kebahagiaan. Kemudian yang kedua, yang pasti dirasakan oleh manusia adalah wahuznun, sinonim, antonim dari kata kebahagiaan itu adalah kesedihan. Jadinya kadangkala orang itu bahagia, entah itu bahagianya karena faktor A atau faktor B dan lain sebagainya. Yang penting dia bahagia. Itu yang pertama. Setelah bahagia, dia akan merasakan sedih. Karena tidak mungkin seorang itu akan bahagia selamanya di dalam hidupnya di dunia ini. Dia akan dilanda dengan kesedihan. Entah itu sedihnya karena faktor A, faktor B, faktor C, beragam yang membuat orang itu bahagia, dan beragam yang membuat orang itu sedih. Ini pasti. Orang bahagia pasti akan merasakan dalam hidupnya kesedihan. Entah itu sebentar ataupun lama. Yang penting pasti akan merasakan kesedihan, pasti juga akan merasakan kebahagiaan. Sururun wa huznun, karena dunia ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi adalah ujian, maka orang itu terkadang diuji dalam kegembiraannya, diuji dalam kesenangannya. Jangan sampai kemudian kita lalai dengan kesenangan dan lupa dengan ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan pun kita diuji. Jangan kita mengira kemudian ujian Allah Subhanahu wa taala itu ada pada kesengsaraan saja, ada pada kesedihan saja, ada pada kesempitan saja, ada pada kemiskinan saja. Tapi banyak daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lulus ujian di dalam kesenangannya, dalam kelapangannya, di dalam rizki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu adalah bentuk dari istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat untuk agar dia tambah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelulusan dalam setiap ujian yang Allah berikan, entah itu dari segi kebahagiaan, entah itu dari segi kesengsaraan. Oleh karena itu, pertama yang harus kita sadari di dalam 8 hal yang ingin saya jelaskan ini adalah bahwasanya kita harus mengingat kita hidup di dunia ini adalah semuanya ujian. Entah itu dalam kegembiraan, entah itu dalam kesedihan. Ini yang kedua. Yang ketiga, sururun wa huznun wa ijtima'un. Dunia itu terkadang memberikan makna perkumpulan. Kita itu terkadang berkumpul. Ya, berkumpul, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan teman, sahabat, karib, dan lain sebagainya. Itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan kekasih kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan keluarga kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan kawan, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya perkumpulan ini harus benar-benar disyukuri, karena di dalamnya terletak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah adanya perkumpulan, datanglah perihal keempat yang bernama wajtima'un wa furqatun. Setelah adanya berkumpul, maka ada namanya berpisah. Jadi seseorang itu tidak selama-lamanya berkumpul dengan orang tuanya, tidak selama-lamanya berkumpul dengan istri atau suaminya, tidak selamanya berkumpul dengan anaknya, tidak selamanya berkumpul dengan sahabatnya, tidak selamanya mereka berkumpul dengan temannya, tidak selamanya mereka berkumpul dengan tetangganya. Akan ada batasan-batasan, akan ada hal yang membuat mereka itu terpisah. Sehingga dalam berkumpul ada bentuk ujian dari Allah, dalam berpisah pun ada bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang berkumpul, kadang orang berpisah. Oleh karena itu, ketika kita dilanda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpisah, entah itu dengan orang tua, meninggal orang tuanya, atau meninggal istrinya, meninggal suaminya, meninggal anaknya, meninggal handai tolannya, dan lain sebagainya, maka sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada 8 perkara yang saya jelaskan ini ada 2 saja. Ini sikap kita, atau ini kunci yang harus kita pegang selama-lamanya, selama kita hidup. Ya, apa kunci itu? Ada 2 saja kuncinya. Kalau kita sudah memegang 2 kunci ini, apapun yang melanda kita, baik itu kesedihan, kesenangan, kesempitan, kelapangan, rizki, maupun musibah yang melanda kita, kita akan tenang.
kita akan tidak terlalu istilahnya itu tidak terlalu galau, tidak terlalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan tentukan. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan oleh setiap orang muslim khususnya yang hadir di kajian ini adalah bagaimana kita memegang dua kunci itu. Apabila kita pegang dua kunci itu, memang butuh proses. Tidak ada namanya kebaikan yang tidak memiliki proses. Semua orang itu berproses. Oleh karenanya, khusyuk di dalam sholat pun berproses. Jangan mengira ketika kita kemudian memegang kunci khusyuk, kemudian setelah itu kita sholat, bisa diaplikasikan secara langsung. Artinya kita khusyuk, tidak. Kita karena jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kita karena memiliki banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk di dalam sholat itu kemudian menjadi penghalang kita. Artinya apa? Artinya terkadang ketika kita sholat, banyak dari kita itu yang tidak khusyuk. Ya, saya dan kalian. Terkadang datang beberapa hal yang membisiki kita sehingga dari awal memang sudah kita niatkan bagaimana untuk khusyuk. Akan tetapi ada beberapa perihal yang kemudian datang di tengah perjalanan dan proses sholat kita sehingga kita tidak lagi bisa khusyuk. Nah, kalau kita kemudian belajar khusyuk hanya dengan teori saja, ya, tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pertolongannya untuk membantu kita khusyuk dalam sholat, rupa-rupanya sangat berat sekali, sangat sulit sekali. Oleh karenanya kita itu tidak boleh menyepelekan bantuan Allah Subhanahu wa taala yang berupa doa itu. Makanya tadi ketika seseorang dilanda kebahagiaan, kemudian kesedihan, perkumpulan, perpisahan, kemudian yang kelima wa usrun, kesempitan. Ini seseorang itu tidak selamanya akan kaya raya, ya, tidak selamanya akan tercukupi kehidupannya. Ada saatnya dia itu kemudian sempit. Ada saatnya kehidupannya itu membuatnya itu menjadi fakir miskin. Ada saatnya kehidupannya dia itu menjadikan dia yang dulunya kaya menjadi miskin. Karena yang pada hakikatnya yang memiliki semua harta benda yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang orang itu merasakan kesempitan. Entah itu kesempitan dalam harta benda, entah itu kesempitan dalam perasaan, walaupun mereka memiliki harta benda yang sangat banyak, tapi harta benda mereka itu membuat mereka itu tidak tercukupi. Kadang banyak orang kaya kita temukan, akan tetapi dengan kekayaannya yang triliunan itu tidak bisa membuat mereka itu selalu tercukupi. Artinya selalu merasa kurang terus. Sehingga itu juga bagian daripada kesempitan. Jadi pada hakikatnya kesempitan itu memang kalau dimutlakkan maknanya adalah tidak memiliki harta. Akan tetapi banyak dari orang yang memiliki harta dalam makna yang luas itu merasakan sempit. Artinya tidak merasa tercukupi dengan harta yang mereka miliki. Itu yang kelima. Yang keenam adalah kelapangan, wa yusrun. Jadi setiap setelah sempit akan ada kelapangan. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." 2 kali diulang. Kemudian yang ke-7 itu adalah wa usrun tsumma yusrun tsumma saqimun wa afiyah. Terkadang orang itu sakit. Di dunia ini tidak ada orang yang namanya sehat selamanya, mulai dari baru lahir sampai meninggal dunia. Semua pasti merasakan sakit. Ya. Semua merasakan sakit. Dan di dalam sakit itu ada bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang selamanya itu sakit. Pasti akan sehat. Makanya terakhir wa'afiyah. Kadang ada orang yang sakit, kadang beberapa hari sehat, kemudian sakit kembali, terus seperti itu. Artinya di antara 8 perihal yang dihadapi oleh manusia ini, seseorang itu tidak akan pernah berada pada satu poros. Itu pasti akan berada dalam beberapa poros yang sudah disebutkan tadi itu, yang mencakup 8 keadaan ini. Oleh karenanya di 8 keadaan ini yang kita butuhkan adalah 2 kunci.
yang akan saya jelaskan. Dua kunci hidup ini penting untuk kita pegang, penting untuk kita aplikasikan dalam semua kehidupan kita, apapun porosnya, apapun keadaan kita, baik sedang berada di atas maupun sedang berada di bawah, baik berada dalam keadaan kelapangan maupun kesempitan, sakit maupun sehat, bahagia maupun sedih, semua harus kita pegang dua kunci dan kita terapkan dalam semua kehidupan kita. Apa itu? Pertama adalah ar-ridha bi qada'illah subhanahu wa ta'ala. Ridha dan menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus benar-benar dipegang. Bahwasanya orang hidup di atas muka bumi ini, tadi sudah kita katakan dan sudah kita sepakati, itu adalah hidup berarti ujian. Ini harus digarisbawahi. Hidup berarti ujian. Meninggal selesai ujian. Itu hal yang harus benar-benar kita pahami. Karena banyak orang berpikir bahwasanya ketika mereka hidup, apalagi hidupnya dalam keadaan tercukupi, mereka meyakini bahwasanya mereka adalah orang yang tidak sedang diuji. Ini salah. Jadi apapun keadaan kita di dunia ini, entah itu berkecukupan maupun tidak, entah itu sakit maupun sehat, semuanya dalam keadaan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena orang yang ingin lulus ujian, orang yang ingin sukses dalam ujiannya, orang yang ingin mendapatkan nilai tinggi di dalam ujiannya, kunci dasarnya itu harus dipegang, yaitu dua. Ridha bi qada'illah, ya, ridha bi qada'illah, ya. Itu pertama, ridha dengan semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditakdirkan miskin, ridha dengan kemiskinannya. Yang ditakdirkan kaya, ridha dengan kekayaannya. Kemudian dia bersyukur. Yang ditakdirkan sehat, harus menerima. Yang ditakdirkan sakit, juga harus ridha dengan apa yang menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di balik semua itu memiliki hikmah yang terkadang kita itu belum mengetahuinya, sehingga khawatir kalau kita tidak memegang kunci kedua, kita kemudian akan menyalahkan takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kunci kedua? Setelah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kunci kedua adalah at-taslim, yaitu ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak berkomentar dari apa yang Allah tentukan dan takdirkan. Ini yang penting sekali. Artinya tidak berkomentar apa? Artinya tidak menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak intervensi dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun kita ini hidup di dunia yang paling tahu akan takdir dan hikmahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dua kunci ini, manakala kita pegang benar-benar, kita pegang selama kita hidup di dunia ini, insya Allah kehidupan kita, walaupun ya notabene itu sengsara, walaupun notabene itu fakir miskin, walaupun notabene itu kita diuji dengan sakitnya kita, tapi itu semua tidak keluar dari hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada. Oleh karena itu, kita cari hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena pada hakikatnya hikmah itu adalah barang mukmin yang hilang, yang harus dicari. Bagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah itu adalah barang mukmin yang hilang. Aina ma wajadah iltaqatha, dimanapun ia temukan, maka ia harus ambil hikmah. Oleh karena itu, resep hidup bahagia itu adalah ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak intervensi dan komentar sedikit pun atas apa yang diberikan dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selebihnya saya ingin mendengarkan beberapa masukan atau diskusi dan pertanyaan dari anggota kajian yang telah hadir pada malam hari ini. Maka saya kembalikan kepada saudari moderator. Fa'alaiha falyatafaddal. Sebelumnya izin akhir alih.
Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Baiklah, acara yang selanjutnya itu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya melalui on-mic perwakilan 2 orang, dan selebihnya nanti saya akan bacakan di kolom komentar. Pertanyaan saya batasi hanya 5 pertanyaan. Kepada teman-teman saya persilahkan. Si Udansa, silahkan izin bertanya melalui on-mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana caranya agar kita itu bisa menahan emosi kita dengan nafsu kita. Soalnya 2 perkara itu memang sulit banget, Ustaz. Memang sulit banget untuk kita kuasai gitu, apalagi para remaja-remaja atau para muslimah yang berhijrah gitu untuk membaikkan diri gitu. Kadang-kadang mereka ataupun ada teman-teman saya yang mereka ingin baik gitu, akan berbuah, tapi sulit banget dengan emosinya, dengan nafsunya, itu sulit gitu, Ustadz. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa atau triknya, Ustadz, supaya lebih lebih bisa untuk menahan gitu, ataupun bisa kayak menahan hal tersebut gitu. Soalnya kan ya 2 ini memang sulit banget untuk kita lawan gitu. Mohon penjelasannya, Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan emosi, terkait dengan amarah, terkait dengan hal yang dalam hati ini berat untuk kita lawan daripada hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita ini, maka itu satu hal yang harus benar-benar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari bahwasanya kita ini selain diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan akal, otak, pikiran. Tujuan adanya pikiran dalam tubuh kita ini adalah untuk membatasi gerak-gerik nafsu. Tapi itu bisa sekali diterobos oleh hawa nafsu ini, sehingga tameng pikiran itu tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat dalam artian apa? Tameng pikiran itu akan bisa kalah dengan hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita ini, apalagi itu adalah nafsu al-ammarah bisu. Karena nafsu al-ammarah bisu itu adalah nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Artinya ketika ada orang yang mencaci maki kita, maka kita dituntut oleh nafsu kita untuk membalas, marah kepada dia, caci balik dia. Sehingga kalau kita tidak memiliki tameng dalam pikiran kita, maka nafsu itu akan menguasai jiwa kita, menguasai diri kita, menguasai tubuh kita, sehingga keluar kata-kata kotor, sehingga kita membalasnya, sehingga kita mencaci baliknya. Nah, bagaimana kemudian konsep Islam, bagaimana kemudian trik atau tips-tips agar kita ini, khususnya orang-orang yang baru hijrah, khususnya kita semua ini yang memiliki hawa nafsu yang luar biasa, sangat besar sekali dibandingkan keilmuan yang kita miliki. Maka pertama, fungsikan otak, fungsikan akal kita, jadikan dia tameng. Tapi jangan kita cukupkan dengan itu. Karena bagaimanapun kekuatan akal, pikiran, kalau sudah dilanda, kalau sudah dilawan oleh nafsu, itu akan kalah. Sehingga dengan apa kita kemudian mengupgrade tameng kita, agar hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan itu kita tidak kita aplikasikan, itu dengan cara pertama, itu adalah menimba ilmu.
ilmu. Ilmu itu yang membuat tameng otak, tameng pikiran, tameng akal kita menjadi kuat berlipat-lipat sehingga bagaimanapun hawa nafsu seseorang itu memerintahkan jelek kepada orang tersebut, dia tidak akan berfungsi. Hanya sekedar bisikan saja, hanya sekedar perasaan ingin membalas saja, tapi tidak sampai kemudian dikeluarkan, tidak sampai kemudian diaplikasikan, tidak sampai kemudian dikeluarkan. Sehingga banyak dari cerita-cerita para ulama yang diuji kesabarannya, banyak dari cerita-cerita para ulama yang diejek di depan, dicaci maki di depan orang banyak, di depan muridnya, yang mana fenomena tersebut menuntut seorang ulama itu kemudian membalas. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka marah, iya mereka marah. Kenapa? Karena manusiawi. Orang yang dibuat marah tidak marah, kata Imam Syafi'i, itu adalah himar, keledai. Jadi kalau ada orang yang dipancing untuk marah, tidak emosi dalam hatinya, berarti dia tidak memiliki pikiran, tidak memiliki perasaan, sama dengan himar atau keledai. Jadi kalau orang dibuat marah, nggak marah, itu bisa diperiksa di rumah sakit jiwa. Karena orang yang dibuat marah, normalnya orang akan marah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, dilampiaskan atau tidak, itu. Jadinya orang marah, marah. Orang dicaci maki marah, iya pasti marah. Namanya manusiawi. Tapi membalas atau tidak, itu perkara lain. Oleh karenanya, dia akan membalas atau tidak membalas. Dia akan membalik mencaci maki orang itu atau tidak mencaci maki itu dengan bantuan keilmuan yang ada dalam dirinya. Jadi ketika ada orang yang kosong dengan ilmu, walaupun dia memiliki akal, walaupun dia cerdas, dia akan membalas ejekan, akan mencaci balik, akan melampiaskan hawa nafsu dia itu di dalam memberikan satu penghinaan kembali kepada orang tersebut. Sehingga pertama yang harus benar-benar dipelajari adalah ilmu. Jadi kita menimba ilmu. Oh ternyata ada ilmu yang namanya sabar. Sabar itu tidak ada batasannya. Ini ilmu namanya. Ketika kita sudah menuntut ilmu, ini ternyata pahalanya orang sabar itu tidak ada yang mengetahuinya saking banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau ada orang yang mencaci maki kita, kemudian kita membalas dengan caci maki lagi, maka berarti kita bukan termasuk orang yang sabar. Kalau kita membalas orang yang mencaci maki kita, berarti balasan Allah kepada orang tersebut sudah putus. Artinya apa? Ketika kita serahkan semua ketentuan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fulan dicaci maki sama fulan, kemudian fulan lebih memilih untuk tidak membalas, berarti yang akan membalaskannya nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah membalas, seseorang dicaci kemudian dibalas dengan cacian, maka gugur pembalasan Allah kepada orang tersebut. Itu yang harus diketahui. Jadi ilmu-ilmu seperti ini harus benar-benar diterapkan kepada diri kita. Memang butuh proses. Bagaimana kita katakan, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau termasuk orang tabi'in yang sangat alim luar biasa, ibadahnya luar biasa. Beliau itu mengatakan apa? Saya belajar untuk khusyuk di dalam sholat itu, artinya saya merasakan kenikmatan sholat itu setelah melalui proses 40 tahun belajar khusyuk. Bayangkan, beliau ulama luar biasa, ya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Beliau mengatakan, saya menjalani proses untuk khusyuk di dalam sholat itu selama 40 tahun. Bayangkan, artinya apa? Artinya kita hidup di dunia ini berproses, entah itu kebaikan, ya khususnya itu kebaikan. Kebaikan itu proses. Mungkin bisikan hawa nafsu pasti ada. Misalkan nanti ada satu orang yang mencaci kita, yang kita emosi, kemudian kita luapkan, kemudian kita ejek ulang, caci maki balik dan lain sebagainya. Itu mungkin proses pertama. Kemudian kita belajar keilmuan, membaca sejarah orang-orang yang dulu diejek, dicaci maki dan lain sebagainya. Kemudian kita memiliki beberapa keilmuan yang ada di otak kita, sehingga itu memberikan
diri kita tameng yang lebih ketat lagi, yang lebih tebal lagi, sehingga kita tidak terbawa oleh suasana. Mungkin tahapan kedua kita membalas caciannya, tapi tidak separah yang pertama. Kemudian kita belajar lagi bagaimana para ulama dulu menjalani kehidupannya dengan orang lain yang membenci dia, sehingga dengan pelajaran-pelajaran seperti itu memberikan kekuatan di dalam otak kita, yang kemudian otak kita menerimanya dan membentuk beberapa tameng yang lebih tebal lagi. Diejek, kemudian dia tetap emosi marah, dilampiaskan amarahnya, tapi tidak seperti yang kedua dan yang pertama. Terus menipis, sehingga pada ujungnya dia kemudian menjadi orang yang seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Ayat ini memberikan kita pelajaran bahwasanya orang itu kalau dibuat emosi harus emosi. Kalau tidak emosi berarti itu khimar, keledai, kata Imam Syafi'i. Artinya kita emosi. Tapi sebaik-baik orang yang emosi, kata ayat wal kadhiminal ghaidh, adalah orang-orang yang menahan emosinya, menahan amarahnya. Sehingga hal yang membantu, kata para ulama, amarah itu menjadi gugur, hal yang membantu amarah itu menjadi tidak terlampiaskan, itu bahkan di dalam beberapa kitab dijelaskan, kalau kita dalam keadaan amarah itu kan kesannya itu adalah api, kata para ulama, sehingga kita dianjurkan untuk berwudu. Kalau kita dalam keadaan tidur, kita harus jalan. Kalau kita dalam keadaan jalan, duduk. Artinya bagaimana kita kemudian di dalam menyikapi amarah yang sedang menggelora dalam hati kita itu, dengan beberapa keadaan yang membuat kita itu lupa tentang amarah tersebut. Jangan duduk dengan orang yang membangkitkan amarah kita. Duduk dengan orang yang kemudian bisa memberikan kita masukan, bisa membuat kita itu dingin, bisa membuat kita itu tidak mengingatnya kembali. Itu penting. Sehingga yang terpenting di antara itu adalah selalu dikonsultasikan kepada guru. Inilah pentingnya adalah guru mursyid, guru yang kepadanya segala bentuk kehidupan kita itu kita tanyakan. Jadi apapun problematika kehidupan kita, kalau sudah punya guru, enak. Jadi kita tenang hidupnya. Ada yang memberikan bimbingan. Itulah pentingnya itu musahabah, dekat dengan guru, sehingga terkadang kita memilih jalan yang tidak pas, tidak baik, kita akan diingatkan oleh guru kita, oh itu salah jalan, yang benar ini. Yang pertama harus diperhatikan bagi orang yang bawaannya temperamen, yaitu ingin bawaannya marah-marah dan emosi dan lain sebagainya, itu adalah harus memiliki ilmu, menimba ilmu kepada guru yang benar, kemudian membaca kisah-kisah para ulama yang dulu juga pernah diperlakukan seperti itu, dan tips yang dari para ulama tadi adalah berwudu. Berwudu. Kalau kita emosi dalam keadaan duduk, kita berdiri. Kalau emosi dalam keadaan berdiri, kita duduk. Terus seperti itu, sampai kemudian kita lupakan emosional. Mungkin itu sedikit terkait dengan tips dan cara untuk menahan emosi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran atas jawabannya. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya melalui unmute lagi? Jika tidak ada, saya akan beralih ke kolom komentar. Baik, pertanyaan dari Ukti D23 Puitis. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di balik sesuatu yang buruk, ada hikmah. Jika kita sudah ridho dengan takdir buruk di masa lalu, namun air mata suka menetes jika mengingatnya, apakah itu termasuk ridho atau tidak? Kepada Ustadz, saya persilahkan.
Di dalam kebahagiaan, di dalam kesedihan, di dalam musibah, di dalam kenikmatan itu ada infialat, kata para ulama. Ada respon. Bahagia responnya itu senyum, senang, tertawa. Sedih responnya itu menangis. Terkadang kata para ulama, gembira responnya menangis, tapi menangisnya itu adalah menangis bahagia. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya beliau mengatakan tangisan itu dibagi menjadi 12. Tangisan itu dibagi menjadi 12. Pertama kata beliau, ada tangisan bukaul farah. Tangisan, tapi itu adalah tangisan kegembiraan, kesenangan. Itu saking gembiranya, nggak kerasa air matanya itu menetes. Ada yang kedua, bukaul huzn. Tangisan yang memang tangisan sedih. Jadi dia nangis karena sedih. Ya. Tadi yang pertama nangis karena gembira. Ada orang yang nangis karena sedih. Kemudian yang ketiga, ada namanya bukaul istijar. Nangis bayaran. Yang sering kita lihat di sinetron televisi. Orang itu nangisnya dibayar. Kalau nggak nangis, berarti karena skrip dia menuntut dia untuk nangis, maka dia harus nangis. Kalau tidak nangis, maka filmnya tidak sesuai dengan apa yang ada di skrip itu. Oleh karena itu, tangisan artis-artis yang dalam sinetron televisi itu bukan tangisan sedih, bukan tangisan senang, tapi itu adalah tangisan sewaan. Jadi waktunya nangis ya nangis, tapi nanti dibayar tangisannya. Ini karena Ibnu Jauzi. Kemudian yang keempat, ada namanya at-tabaki, pura-pura nangis. Dia nggak nangis karena sedih, nggak nangis karena senang, nggak nangis karena dibayar, tapi dia pura-pura nangis. Dia acting, pura-pura nangis dan lain sebagainya. Ada yang seterusnya buka li'annahu ra'a man haulahu yabki. Dia itu nangis karena melihat orang sekelilingnya itu nangis. Ini nggak ada sebabnya kan. Misalkan seseorang yang di majelis taklim, kemudian penceramahnya itu berbicara tentang sesuatu yang sangat sedih. Semua orang nangis misalkan, kecuali dia. Karena malu, dia itu tidak nangis karena melihat sampingnya semuanya nangis. Akhirnya dia memaksakan dirinya untuk nangis sehingga dia nangis. Nah, tangisan dia itu namanya al-buka li'annahu ra'a man haulahu yabki. Ada yang buka utakalluf, tangisan yang dipaksa. Dia tuh nggak bisa nangis, tapi dipaksa dengan proses yang lama baru kemudian dia nangis. Itu beberapa penjelasan terkait dengan tangis. Hingga para ulama itu mengatakan bahwasanya setiap dari orang yang memiliki kebahagiaan atau kesedihan ada infialat, ada respon. Orang gembira responnya senyum, senang, nggak sumpah, auto wajahnya itu enak dilihat. Orang yang punya kendala, musibah, bencana, biasanya ekspresi wajahnya itu menangis, sedih, muram, dan lain sebagainya. Itu namanya infialat, respon wajah, respon tubuh. Ini ketika orang itu kemudian dilanda satu musibah atau bencana atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka responnya dia itu ya harus sedih, menangis. Jadinya jangan sampai terbalik. Orang diberikan nikmat, dia itu nangis karena sedih. Orang yang diberikan bencana, musibah, itu kemudian tertawa. Ini kan namanya kebalik. Oleh karena itu, orang yang diberikan bencana, ujian, dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap itu memiliki hikmah. Pasti memiliki hikmah. Karena kita belum menemukan hikmah tersebut, akhirnya kita bawaannya sedih. Sesuai dengan respon tubuh yang yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ketika kita dibuat oleh dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Normalnya orang ketika dilanda bencana musibah itu akan sedih.
meneteskan air mata. Itu pertama. Bagi orang yang tidak mengetahui hikmahnya. Tapi setelah kita mengetahui hikmah dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, kita akan senang gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Jadinya ada beberapa kisah yang pernah saya ceritakan mungkin di kajian ini, SHS ini, cuma mungkin nggak ada salahnya untuk saya ulang kembali. Itu ada seorang raja yang hobinya berburu. Ini saya ceritakan tentang hikmah dari beberapa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika kita ditimpa ujian, musibah dan jangan kita itu kemudian marah. Jangan kita itu kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita ini sedang diuji. Itu yang harus diyakini. Kita itu sedang diuji. Dan jawaban dari ujian tersebut harus ridho. Bagaimana kalau saya berat sekali dipaksa? Itu ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari sedikit demi sedikit hikmahnya. Ada satu kisah, seorang raja yang hobinya itu mengembara, berburu di tengah hutan. Kemudian suatu saat dia berburu di tengah hutan, dan ketika berburu ada satu hewan buas yang mencengkramnya, sehingga tangannya itu kemudian buntung, tangannya itu dimakan, tangannya itu nggak ada satu jari. Setelah itu kembali langsung segera ke istananya dan memanggil satu dokter yang ada di situ. Mana dokter? Menteri kedokter, artinya bagian kedokteran yang ada di istana. Kemudian datangnya itu lama sekali, dipanggil datangnya sekali, dan dia bertanya ada apa. Tidak melihat darahnya seorang raja ini kemudian bercucuran di lantai-lantai istananya itu. Kemudian, kamu nggak lihat darahnya saya bercucuran ini, berarti ada apa-apa. Kamu harus peka dengan keadaan saya. Apa kata dia? Khair insyaallah. Insyaallah baik. Tambah emosi seorang raja ini dikatakan seperti itu. Sehingga kemudian khair insyaallah, sambil dibalut, sambil diobati. Seorang dokter ini mengatakan khair insyaallah. Insyaallah ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang ketika diceramahi, ketika diberikan masukan saat dia itu diterpa musibah, biasanya hawa nafsunya itu enggan untuk menerima. Biasanya itu penyakit seseorang. Oleh karena itu emosi bawaannya. Akhirnya, kamu ini khair insyaallah, khair insyaallah, khair insyaallah saya. Lama sekali kamu mengobati tangan saya yang buntung. Itu marah sekali dan emosi sekali seorang raja ini. Sehingga raja tersebut memenjarakan dokter ini karena lemot di dalam penanganan seorang raja ini. Begitu dipenjarakan, apa jawaban seorang dokter itu? Khair insyaallah. Artinya ketika kamu memenjarakan saya, wahai paduka raja, ini berarti yang terbaik buat saya, dan inilah takdir Allah yang paling baik untuk saya. Akhirnya jalan menuju penjaranya tanpa ada satupun emosi dalam hatinya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya raja ini ketika memburu selalu mengikut sertakan yang namanya dokter itu. Artinya ketika beliau itu berburu ke tengah hutan, itu pasti yang diajak itu adalah dokternya. Nah, ketika tangannya sudah sembuh, karena dokternya itu dipenjarakan dan raja masih emosi, akhirnya tidak diajak. Nah, begitu raja berburu lagi di tengah hutan, dan waktu itu ada beberapa komunitas yang masih menyembah berhala di tengah hutan itu, kemudian menangkap seorang raja yang sedang berburu ini. Jadi seorang raja ini tertangkap di tengah hutan, akan dijadikan sebagai tumbal untuk Tuhannya, untuk berhalanya. Artinya mau dibunuh, mau disembelih. Nah, begitu raja ini ditangkap oleh beberapa komunitas yang ada di dalam hutan tersebut, sudah mau disembelih, diperiksa dulu, tumbal ini harus sempurna.
Ternyata setelah diperiksa dari ujung kaki sampai ujung rambut, diperiksa semua anggota tubuhnya, ada satu anggota tubuh yang cacat, yang kurang, yaitu tidak ada satu jarinya di tangannya, itu satu jarinya itu nggak ada, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi tumbal. Akhirnya dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan, raja ini sangat gembira dan senang sekali sampai beliau itu kemudian bergegas untuk pergi ke istana dan pergi ke penjara yang ada di dalamnya dokter itu. Dipanggil dokter, lepaskan dokter tersebut. Dilepas dokter. Ada apa, wahai paduka? Kamu sekarang bebas. Apa gerangan engkau membebaskan saya? Seperti ini, kata beliau bercerita. Jadi syarat menjadi tumbal itu adalah memiliki organ tubuh yang sempurna. Ketika mereka meneliti organ tubuh saya, mereka dapatkan saya tidak memiliki satu jari, sehingga saya itu dilepaskan. Maka disitulah letak hikmah yang Allah berikan. Kenapa dulu satu hewan itu kemudian mencengkram saya sehingga memakan satu jari saya. Seandainya saya memiliki jari yang utuh, maka saya sudah mati sekarang. Hikmah dulu dimakan tangannya, makan jari oleh hewan buas itu, ia rasakan hikmah dan kebaikan dan kenikmatannya itu ketika dia ditangkap oleh satu komunitas dan dilepaskan karena tidak memenuhi syarat. Kemudian, apa jawaban raja bertanya kepada dokter itu? Ketika saya penjarakan kamu, kamu mengatakan khair insya Allah. Kenapa kamu mengatakan khair insya Allah? Memang apa kebaikan orang yang dipenjara itu? Semua orang di penjara tidak mau untuk dipenjara. Kenapa? Tapi kamu dengan enteng santainya kamu masuk penjara dan mengatakan khair insya Allah, ini takdir Allah yang berbaik. Iya, wahai raja, seandainya kamu tidak memenjarakan saya dan ikut serta di dalam pemburuan paduka raja di tengah hutan, dan kita berdua ditangkap oleh satu komunitas itu, raja dilepaskan karena cacat tangannya, pastilah yang menjadi tumbal itu adalah saya. Saya akan menjadi tumbal. Kenapa? Karena organ tubuh saya sempurna. Sehingga saya bersyukur dan ridho dengan ketentuan Allah dari pertama. Kenapa? Karena pasti ada hikmahnya saya di penjara ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya dia tidak jadi mati. Karena kalau dia ikut serta dengan paduka raja, otomatis yang menjadi tumbalnya adalah orang yang memiliki organ tubuh yang sempurna. Artinya apa? Di setiap ujian Allah Subhanahu wa taala itu, entah kita tahu hikmahnya atau akan tahu hikmahnya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, kita jangan bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya itu adalah takdir yang terbaik. Mungkin bisa saya memberikan kepada mu. Barakallah, syukron wa jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Baik, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Uti Lailatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita menyikapi jika ingin berbuat baik kepada orang, tapi orang tersebut tidak meresponnya? Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawab. Tugas kita berbuat baik. Respon orang lain kepada kita itu tidak kita perlukan, tidak kita butuhkan. Tugas kita hanya berbuat baik. Direspon atau tidak direspon itu bukan menjadi urusan. Ini yang harus diperhatikan ya. Bagi orang yang ingin berbuat baik, respon orang itu bukan menjadi tuntutan kita. Sehingga kalau kita berbuat baik agar direspon baik oleh orang lain, berarti itu ada satu cacat dalam niat kita. Ada ketidakikhlasan di dalam perbuatan kita. Itu yang harus dibenahi. Jadinya orang berbuat baik itu niatnya lillahi ta'ala. Respon orang tidak penting bagi kita. Jadi orang mau merespon baik, mau merespon jelek, yang penting tugas kita adalah berbuat baik. Itu saja. Ini tidak perlu kita itu menunggu respon baik dia, tidak perlu menunggu terima kasih dia, tidak perlu menunggu balas budi dia, tidak. Kita dianjurkan dan diperintah oleh syariat ini untuk berbuat baik. Ada respon maupun tidak ada respon, itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Insyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, beralih ke pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Ukti Nana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang tidak percaya sama kita, walaupun kita telah menjelaskan atau meluruskan kesalahpahaman di antara kita, tapi tetap saja tidak percaya dan di penjelasan kita untuk meluruskan kesalahpahaman itu tidak menjatuhkan siapapun. Kita cuma mau berusaha menjelaskan, meluruskan kesalahpahaman itu. Cara menyikapinya bagaimana Ustadz? Pada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Nah, jadinya ada namanya tabayun. Tabayun itu adalah memberikan kesaksian, memberikan penjelasan yang benar kepada orang terhadap satu masalah. Orang menuduh kita berbuat jelek padahal kita tidak pernah melakukan. Maka kita ingin membela diri kita dengan menjelaskan kepada mereka bahwa saya tidak pernah melakukannya. Ini ada dua cara dari para ulama terkait dengan hal ini. Pertama, tidak perlu untuk menjelaskan kamu benar atau kamu salah. Ya. Tidak perlu untuk menjelaskan kamu benar dan kamu salah. Berlandaskan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membela dan menerangkan kepada membela orang-orang yang beriman dari hamba-hambanya terkait dengan satu kasus, satu problem. Ini saya punya guru daripada guru. Jadi guru dan guru saya itu namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau itu adalah ahli tafsir, pakar dalam bidang tafsir. Dia punya tafsir 21 jilid. Beliau adalah orang yang baru meninggal dunia. Artinya abad kemarin. Beliau itu pernah difitnah dan dituduh sampai nama baiknya beliau itu tercoreng di Mesir. Orang-orang pada saat itu membicarakan jelek terhadap Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau padahal ulama luar biasa. Setelah ditanya oleh guru saya, Al-Habib Ali Al-Jufri, terkait kenapa engkau tidak kemudian memberikan tabayun, penjelasan, verifikasi terhadap masalah, ya terhadap fitnah yang fitnah yang melanda kamu, wahai Imam. Apa jawaban Imam Muhammad Mutawalli? Beliau mendatangkan dengan tadi, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membela orang-orang beriman. Beliau tidak angkat bicara satu kata pun untuk memberikan kesaksian bahwasanya yang dituduh oleh orang itu adalah benar. Biarkan saja berlalu. Ya, orang menuduhnya apapun dia diam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala kemudian diharumkan kembali nama Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi sehingga sampai dengan detik ini tidak ada satu kendaraan umum di Mesir itu kecuali mereka menempelkan stiker foto dan gambar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Tidak ada satu toko kecil kecuali di situ ada fotonya Syekh Sya'rawi dan lain, sehingga dicintai oleh warga Mesir pada saat itu. Terlupakan fitnah-fitnah yang dulu pernah diarahkan kepada beliau itu. Itu cara pertama. Artinya tidak menggubris orang yang memfitnah, menuduh dan menjelek-jelekan. Cara kedua adalah memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan bahwasanya saya itu tidak pernah melakukannya. Tugas kita hanya memberikan penjelasan. Membuat orang itu menerima penjelasan kita atau tidak itu sekali lagi sama dengan yang pertanyaan sebelumnya itu bukan menjadi urusan kita. Jadinya ketika ada orang kemudian dituntut persaksiannya dalam pengadilan, kemudian dia dengan sekuat tenaga dan dengan
data-data yang valid menjelaskan kepada hakim yang mulia, dan kemudian ditolak oleh beberapa pertimbangan, maka tugas kita kita tidak bisa untuk membuat orang itu percaya. Innaka lan tahdi man ahbabta. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Semua kamu wahai Muhammad tidak bisa membuat orang itu tidak bisa kamu memberikan petunjuk kepada orang lain. Tapi apa, tidak bisa kamu membuat orang lain itu menerima ucapanmu. Jadi itu adalah tugasnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah. Tugas kamu adalah malana illal balagh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam tidaklah fungsi kita sebagai manusia adalah hanya menyampaikan saja. Kita sampaikan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil semua manusia yang ada di dunia ini untuk naik haji, ya, apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, sekarang umumkan kepada seluruh manusia untuk menunaikan kewajiban haji. Mikrofon tidak ada, sosial media tidak ada, kemudian orang yang ia serukan tidak ada, karena yang ada pada saat itu adalah Nabi Ibrahim saja. Dan diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan bahwasanya mereka manusia itu memiliki kewajiban berhaji. Nabi Ibrahim bertanya, wahai Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya berada sendiri di Mekah ini. Tidak ada orang kecuali saya dengan istri saya dan anak saya. Kemudian saya memiliki suara yang terbatas, tidak sampai berapa kilometer. Apakah suara itu akan sampai kepada manusia dan bisa didengar? Jadinya Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wahai Ibrahim, tugas kamu adalah menyerukan. Tugas kamu menyampaikan. Tugas kamu adalah menyerukan apa yang menjadi kewajiban mereka manusia itu. Adapun menyampaikan suara kamu kepada manusia, memperdengarkan suara kamu kepada manusia satu dunia ini adalah tugas saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini tugasnya adalah menyampaikan kebaikan. Masalah orang lain menerima kebaikan itu atau tidak, itu bukan urusan Allah, bukan urusan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mungkin belum memberikan petunjuk kepada orang. Oleh karenanya, jangan kita memperbuat sesuatu dengan cara harus orang itu kemudian menerima apa yang kita jelaskan. Itu nggak bisa. Membuat orang itu senang kepada kita adalah satu cita-cita. Membuat orang satu dunia benci kepada kita juga itu hal yang mustahil. Artinya apa? Karena antara benci dan senang itu, kata para ulama, sebagaimana kita membolak-balik. Kadang detik jam 1 siang dia benci, jam 2 siang dia cinta. Itu kita nggak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati seseorang itu. Oleh karenanya, kata para ulama dalam sebuah syair, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, jangan terlalu benci seseorang karena siapa tahu ya dia itu berubah kemudian menjadi orang yang paling cinta kepada kamu. Jangan terlalu mencintai seseorang karena bisa saja dia itu kemudian berubah membenci kamu. Kenapa? Karena hati itu namanya qalb. Qalb itu artinya yashulu alaihi qalbuhu, mudah untuk dibolak-balikkan. Nah, qalbun itu artinya bolak-balik. Hati itu artinya bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik, artinya mudah oleh Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya. Pagi dalam keadaan kafir, sore dalam keadaan muslim, bisa saja karena hidayah Allah Subhanahu wa taala turun pada saat itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari Jepang. Saya terkait dengan pertanyaan sudah ada. Saya berikut terima kasih kepada komunitas HS telah mengundang saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa untuk amin. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Baik, acara yang selanjutnya itu closing statement or motivation
kepada Ustadz, saya persilahkan untuk memberikan nasihat atau motivasinya kepada kami semua. Kehidupan di dunia ini jangan kita terlena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, karena pada hakikatnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita fokus di dunia ini untuk memperbanyak bekal-bekal yang akan kita bawa nanti di akhirat, kita harus benar-benar menjadikan diri kita ini berkualitas hingga kita hidup di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita ini yang masih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Masya Allah, semoga motivasi yang diberikan Ustadz dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, acara yang terakhir yaitu pembacaan doa. Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk memimpin doa pada kajian malam hari ini. وادخلنا الجنة مع الأبرار وفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin.